Halo, 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 kembali lagi ya dengan kita ada berdua, Atera, ada Ate, ada Rapa. betul juga ya di program kesukaan kalian yaitu ada di SMK Suara Masakin. Betul banget ya, gimana kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya terus semangat ya. Di sini kita akan membahas topik yang sangat super wadidaw pokoknya. Super menarik pokoknya Mate. Ini ada salah satu yang mungkin lagi rame juga dan baru dilaksanakan pada awal tahun ini di 2025 pada pemerintahan Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yaitu ada program makanan bergizi gratis ya, atau disingkat menjadi MBG. Betul banget ya. Jadi ini program ini tujuannya itu keren banget, yaitu untuk ngasih makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat dan terutama buat anak-anak sekolah. Tapi sekarang ini baru diluncurkan pada anak-anak sekolah ya. Dan mungkin kira-kira gimana pelaksananya, apa masalahnya dan tantangannya apa untuk si program makanan bergizi ini, tentunya menarik kita bahas karena ini mencakup masa depan bangsa kita ya. Karena untuk program unggulannya juga generasi emas ya. Generasi emas, bukan cemas jadi emas ya. Dan mungkin program makanan bergizi ini resmi dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 ya. Program ini juga udah beberapa di lokasi 190 titik. Mungkin sekarang udah bertambah di beberapa sekolah. Seperti tadi kita juga udah wawancara ada teman-teman siapa? Ada Dinda sama Lutfia. Lutfia sama Ade Ahmad Yasin ya. Udah diwawancara di SD Al-Aitam. Udah ada di SD Al-Aitam. Betul, tepatnya di Bojong Soang. Ada di SD Caringin juga 193 dan SD 096 Sarijadi Selatan ya. Mungkin nanti ada beberapa cuplikannya bisa kalian lihat dan kalian tonton juga. Khusus di Bandung benar-benar udah ini program udah berjalan yang sangat menarik, udah super keren juga ya untuk pertumbuhan anak yang lebih baik ya. Mungkin di Indonesia juga pertumbuhan anaknya waktu sebelumnya itu kurang atau disebut stunting. Bukan stuntman ya, kalau stuntman mah buat artis. Pengganti aktor. Tapi stunting. Jadi stunting itu ya perkembangan biak si anaknya itu kurang, pertumbuhan berkembang mungkin. Oh ya. Bukan berkembang. Sorry, aku kok kembang biak wae ya. Jadi pertumbuhan yang berkembang. Nah, yang berkembang ya. Mungkin ini bukan cuma sehat aja, khususnya menambah anak-anak sekolah itu makin tambah semangat belajar ya. Dan untuk ini ada beberapa masalah yang sangat menarik karena di kita ini program ini bukan hanya karena si kerennya aja, tapi ada beberapa masalahnya juga. Pasti setiap program itu ada tantangannya. Nah, ada tantangannya, ada hambatan. Betul. Gitu. Sangat, apalagi ini tentang makanan bergizi mencakup berapa besar anggaran yang dikeluarkan? Oh, nah anggaran ini saya baca-baca itu ada di 71 triliun. Wah, itu angka yang sangat besar. Betul, kan? ya. Otomatis tantangannya juga semakin besar. Betul, gitu, kan? Jadi ada plus minusnya ya. Plus minusnya. Betul. Pasti. Mungkin di kita mungkin tahu beberapa kalian juga, di kita juga angka korupsi di negara kita itu sangat tinggi. Nah, mungkin ini pembahasan yang sangat menariknya ya, mungkin akan kita bahas dalam beberapa, jadi ditunggu dulu aja sambil di komen-komen ya kakak. Kakak lagi ya. Ya jualan live aja. Di komen-komen lagi aja ya buat kalian. Apa yang menarik lainnya boleh sambil di komen. Dan nanti ada cuplikan beberapa tayangan wawancaranya. Di stay tune dulu aja ya. Halo guys, selamat siang. Aku Adinda Hafiz dan kali ini aku sedang berada di SD Plus Al-Aitam. Mari kita lihat beberapa tanggapan dari para murid terkait tentang program pelaksanaan makanan gratis yang diberikan oleh sekolah. Biasanya kalau makanan saya
Permisi ya, apa ada sih Pak dari Oke, makasih ya. Semangat sebagainya. Jadi gitu ya teman-teman, terkait program pelaksanaan makanan bergizi ini kakaknya paling enak, bergizi, dan juga terdiri dari ada ayam, sayur, dan juga hal-hal lainnya. Kita lanjut nanyain ke guru tentang tanggapan dari program makanan gizi yang diberikan oleh sekolah ini. Halo Ibu, namanya siapa? Nada. Iya. Nah, menurut Ibu nih, gimana tanggapan Ibu terkait tentang program pelaksanaan makanan bergizi yang diberikan oleh sekolah ini? Menurut saya sendiri program makan bergizi gratis ini sangat bagus ya, karena membantu orang tua juga biar tidak repot untuk mempersiapkan makan siang. Terus anak-anak juga jadi semangat makannya karena Karena semua anak dikasih makanan yang sama gitu. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Ternyata dengan adanya program makanan bergizi ini membuat kita tidak repot sekaligus memberikan langsung makanan kepada para siswa. Iya. Nah, sejauh ini apakah ada kendala dalam pelaksanaan program makanan bergizi ini, Bu? Kebetulan di sekolah ini baru berjalan 3 kali ya Teh, ya, makan gratisnya. Untuk kendalanya sih tidak terlalu banyak ya. Mungkin pas hari kedua itu ada kendala sedikit terkait kedatangan makannya telat. Tapi alhamdulillah untuk hari ini lancar. Jadi sebelum jadwal makan siang makannya udah datang gitu. Gitu aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih ya Ibu atas tanggapannya. Terima kasih Ibu. Nah, mungkin tadi udah kalian melihat beberapa cuplikan dari kita survei ke SDN Place Al Aitam ya. Anak-anak juga pada senang Ya, dikasih pada program makanan bergizi gratis itu ya. Dan mungkin boleh gimana hasil wawancara tadi? Ya, tadi kalau dari lapangan gitu ya, Ya, anak-anak pada antusias gitu kan. betul. Guru-guru juga antusias gitu, karena ya intinya gratis lagi ya ini. Betul. Antusias lah, semuanya sangat senang gitu. Betul. Apalagi kita ini mungkin waktu kita zaman SD dulu juga mungkin ada beberapa yang tidak mendapatkan uang saku. Iya. Ini akan menambah orang tua sangat senang. Jadi Iya. tidak harus mengeluarkan uang saku lebih, Iya. atau malah bisa ketambah positif lagi, yaitu bisa ditabung. Bisa ditabung. Ya, jadi benar. waktu siang itu nggak harus jajan ke kantin, jajan-jajan yang nggak sehat, fast food atau apa itu. Iya. Jadi udah langsung dikasih makanan bergizi gratis itu ya. Mungkin itu mungkin beberapa manfaat si program makanan bergizi gratis Tapi itu. Pak, ini kalau dari lapangan itu ada sisi negatifnya juga gitu. Apa itu? Sisi negatifnya itu kadang makanannya ini dalam perjalanan distribusi makanannya gitu, pengantaran makanan ke sekolahnya itu kadang telat gitu kan. Betul. Sama porsi makanannya juga kadang ada Beda-beda. yang beda-beda, Betul. ya, ada yang kurang, ada yang lebih, ada gitu-gitulah. Betul. Dan mungkin juga ada beberapa anak-anak yang kalau ada yang suka sayur, Iya. ada yang suka ayam, atau bahkan mungkin nggak suka sayur. Nah, si yang nggak suka sayur itu dikasihin ke temannya. Iya. Itu khas banget, SD banget deh SD pokoknya. banget, iya. SD banget waktu Pasti kita nggak suka sayur gitu pasti ya. nggak suka anak sayur, kecil. atau dikasihin ke temannya. Iya. Jadi kalau nggak suka ya udah diketemaninya Iya. aja ya. Mungkin Tapi itu itu menu yang pasti pemerintah juga udah sebelumnya udah dipikir dulu gitu kan, list menunya apa aja gitu. Oh, kan. betul. Pasti udah disediakan gitu untuk memenuhi 4 sehat 5 sempurna. 4 gitu sehat kan. 5 sempurna. Soalnya kan bukan makanan aja gitu yang ada susu juga ada gitu kan buat minumannya. Itu menambah apa ya? Jadi sekolah itu mendapat wawasan, mendapat ilmu, juga mendapat badan yang sehat. Soalnya ada pepatah gitu. Apa tuh, Man? Al ilmu gitulah. Ya. Gitulah. Dan mungkin juga ini program si makanan bergizi gratis ini harus kita lebih aware, lebih kita pantau, karena mungkin kita juga tahu ya korupsi di kita itu sangat besar. Iya. Jadi kalian juga atau kita juga harus ikut berpartisipasi Iya. dalam si makanan bergizi gratis ini, atau setidaknya kita pantau lah agar tepat sasaran juga. Iya, tepat. Ya, agar tetap sasaran juga, karena kalau orang yang bersyukur itu pasti sangat benar-benar sih bakal benar-benar kalau tidak tepat salah sasaran, jadi aduh nantinya sayang juga. Iya. Atau waste food atau makanan yang terbuang kan Iya. sayang juga ya. Jadi harus tepat sasaran juga ya. Ini dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada beberapa titik juga bisa kalian cari ya. Dan kita kembali lagi ke topik pembahasan kita dari awal, makanan bergizi gratis ini ya.
Jadi pembahasan yang pertama ini lagi Ini. ini tuh ada artinya. Apa? Ini itu. Nah, ada ini itu ya. Ini itu. Oke, Teh, balik lagi kita ke pembahasan topik pertama yaitu tentang program makan bergizi gratis ini. Yaitu topik pertama itu makan siang gratis jadi ladang korupsi baru. Gimana mungkin tanggapan dari Ate? Betul banget gitu, ini bakal menjadi ladang korupsi baru gitu. Soalnya kan angka anggarannya itu mencapai 71 triliun. Betul, Itu angka yang sangat besar ya. Fantastis pengeluaran banget. Fantastis banget. Nah, kalau soal uang besar di Indonesia gitu, Betul. itu menjadi hal yang panas gitu untuk para koruptor. Gitu. Suka ada yang ikut nimbrung, Iya, ikut nilep, ikut plek, ketiplek. gitu. Betul banget ya, suka ada aja. Ya, suka pasti itu, Pasti ada aja. gitu. Ya, udah kayak hukum alam aja, uang besar, ada korupsi. Contohnya gak jauh-jauh deh, seperti sebelumnya ada kasus penerimaan bansos ya, beras ya, ke penerima manfaat. Itu juga sampai KPK menerapkan 6 tersangka kasus korupsi Di bansos. di bansos itu ya. Ini program makan bergizi yang lebih besar, yang lebih kecil aja udah ada yang korupsi, Iya. apalagi yang lebih besar. Iya. Jadi benar-benar ini apakah ini program buat ladang korupsi baru Iya. atau gimana, kita nggak tahu ya. Mungkin pemerintah yang lebih tahu ya. Ya mungkin benar-benar sangat mengerikan banget kalau jadi ladang korupsi baru. Tapi kalau ini berhasil tetap keren banget sih. Kalau program ini berhasil ya. Nah itu kalau menyinggung bansos gitu kan, di bansos juga pernah ada korupsi, apalagi ini gitu yang lebih tinggi angkanya. Betul. Gitu. Terus menyangkut semua anak Aspek. gitu ini, semua siswa yang terdata, semua siswa sekolah. Kalau bansos itu kan beberapa orang gitu kan Ya. yang kurang mampu. Nah betul Nah, ya. kalau ini semua anak, semua ini. anak, semua sekolah Semua ini. sekolah lagi Betul. gitu. Baik masing ada yang udah dilaksanakan programnya atau yang belum gitu. Belum. Betul banget. Dan biasanya juga si modus-modusnya itu kalau korupsi pasti tahu, yaitu nggak jauh-jauh dari data fiktif. Iya. Mungkin seperti penerima manfaatnya itu dibuat lebih besar dari jumlah sebenarnya. Padahal si anggaran yang dicairkan itu banyak, tapi yang nyampe atau sampai ke penerimanya itu lebih sedikit. Mungkin ada dari beberapa kasus saya lainnya. punya contoh gitu. Boleh, seperti apa tuh? Kayak kalau di bidang pendidikan gitu ya, di sekolah-sekolah formal itu ada namanya dana bos. Dana gitu bos ya, ada aja ya. Iya. Misal dari pihak sekolah itu ngasih data ke pemerintah, itu yang berhak menerima dana bos itu ada 110 orang misal. Betul. Gitu. Tapi pada realitasnya gitu yang berhak mendapatkannya itu hanya 80 orang. Jadi misal. dilebihin Dia datanya. dilebihkan, Iya, seperti gitu. tadi. Jadi anggaran yang keluar itu bengkak gitu. Uang lebihnya itu masuk ke saku, Saku pribadi ya. Masuk ke saku pribadi. Betul. Buat nasi gitu. Aduh, masalahnya orang-orang ini juga pinter banget buat nyusun korupsinya, Iya. bahkan sampai nggak ketahuan. Misalnya bikin laporan fiktif soal distributif makanan, makanan yang nggak ada tapi anggarannya jalan terus kan. Iya, Suka ada ya di suka kita ada, juga ya, iya. di daerah juga. Jangan jauh-jauh RT RW juga. Iya sih. Ada aja. Iya pasti ada. Turun temurun dari atas segini ke bawah segini. Makin bawah makin tipis. makin tipis, ke kitanya makin sedikit juga. Kalau ngomongin korupsi gitu ya, pihak lembaga KPK itu sudah mengeluarkan Warning. wanti-wanti, Betul, warning udah gitu. ngasih Sudah peringatan. mewanti-wanti, sudah warning gitu kepada pejabat-pejabat yang melakukan yang ikut nimbrung di dalamnya. Betul. Gitu tentang program, sudah mulai diawasi gitu. KPK-nya sendiri juga sudah bukan pesimis ya, cuman sudah ragu. Udah gitu. ragu, udah KPK-nya fix sendiri ini gitu. mana. Iya. Di Indonesia Di Indonesia aduh. udah Betul. jadi tradisi Udah korupsi jadi ya, tradisi, dari turun emang. temurun, dari zaman dulu, dari zaman penjajahan Belanda. Padahal kita bukan dijajah. Belanda itu kan bisnis ke Indonesia Iya. itu, tapi sama bupati kalau nggak salah dikorupsi, Iya. ya disering ke Itu rakyat. zaman dulu Zaman lagi ya. dulu itu lebih dulu ya. Apalagi sekarang turun aduh. temurun ya, betul banget. Dan jangan lupa juga pengawasan dari lembaga independen kayak KPK lebih transparansi. Wajib hukumnya mulai dari tender, distribusi sampai laporan penggunaan data, semua harus terbuka untuk masyarakat, untuk publik ya. Nah, setuju. Betul banget ya. Mungkin nanti juga ada beberapa catatan cuplikan-cuplikan
kasus-kasus bansos yang korupsi itu ya bisa ditampilkan. bisa ditampilkan, di stay tune dulu aja, dan mungkin ada topik selanjutnya. Ya, itu namanya ada yang namanya food waste gitu. Food waste atau makanan yang terbuang. Makanan yang Ya. terbuang. Betul, di Indonesia juga makanan kita yang terbuang itu sangat besar teh. Mungkin Ate tahu berapa peringkat keberapa Indonesia Indonesia itu kalau nggak salah ya menempati peringkat keempat di dunia ya. Di dunia Itu menurut di dunia. INEP tahun UNEP tahun 2021. 2021, sekarang 2025. 2025. Mungkin lebih naik. Lebih naik. Ya mungkin. Nggak tahu ya. Mungkin bisa lebih naik. Atau ya. kurang karena ada karena bagus mungkin ya. betul, kita nggak Mungkin tahu kita ya. nggak tahu. Dan itu sampai berapa ton itu si ya? sampahnya itu sekitar kalau nggak salah 20,93 juta ton per tahun. Per tahun. Itu per tahun. Mengerikan banget ya. Mengerikan. Bener-bener sangat sayang banget ini makanan bergizi kalau kebuang akan menambah peringkat Peringkat Indonesia ya. Bukan prestasi ini bukan ya. prestasi ya, bukan prestasi. Tapi ini hal yang memalukan. hal yang memalukan banget ya. Dan mungkin juga ini kan tadi udah ngebahas korupsi. Ini benar-benar salah satu masalah yang gak kalah pentingnya. Benar-benar food waste atau makanan terbuang sia-sia. Ini masalah benar-benar sangat gede. Dan betul banget, pernah gak sih lihat video di sosmed tentang porsi makan di kantin atau makan bantuan? Kadang menunya itu bikin kurang selera. Ya. Atau nggak dimakan, ujung-ujungnya dibuang juga Iya. kan, itu sayang banget ya. Iya. Benar. Apalagi kalau ngelihat di sosmed gitu ya Pak, anak-anak SD, ya ini khususnya untuk anak-anak SD gitu. Betul betul. Karena kan kalau anak-anak itu sifat kekanak-kanakannya itu ada ya. Masih pilih-pilih makanan, iya, itu masih pilih-pilih makanan ya. Aku mah gak suka sayur Ya. katanya, dibuang aja kan Dibuang. gitu. Apalagi yang ya katakanlah orang punya gitu. Betul, ya. Orang punya itu, aku mah bisa beli ini gitu kan. Ngapain ya. gitu. Jadi dibuang Nah, gitu. itu kalau salah satu targetnya itu salah. Iya, itu Tapi salah. kalau benar kan, aku juga lihat salah satu murid di Papua, mungkin atau juga melihatnya siswa atau siswa-siswi SMK di Papua itu bukan ABG lagi kayak zamannya. Iya. Bapak-bapak mungkin kawan-kakak lagi. Kakak lagi. Kawan-kawan bisa melihatnya, mungkin nanti bisa ditambahin sama editornya ya, Abang Yasin. Ada video siswa di Papua. Itu sangat-sangat benar-benar bersyukur banget itu. Iya. Saya lihat videonya, gimana anak-anak, padahal itu bukan anak-anak, udah besar, tapi emang ya mohon maaf ya, di Papua itu kan agak kurang. Iya. Jadi ya pertumbuhannya itu malah bagus sih kalau di Papua. Cepat ya. Udah waktunya tapi udah gede. Benar-benar ada, mungkin nanti cuplikan videonya juga. Sama ini kalau di sosmed gitu ya, Ya. anak-anak SMA gitu. Betul. Yang intinya yang udah ya puber gitu. Udah puber. Udah ABG. mikir ABG gitu. Betul. Pasti sangat bersyukur gitu ya, malah lebih senang gitu. Senang. Kalau dilihat gitu dari anak-anak SMA SD atau SD beda ya? Ya perbandingan gitu ya. Perbandingan antara SD dan SMA malah lebih menerima yang SMA, gitu. Karena apa tuh? Mungkin ada alasannya. Ya karena satu mungkin orangnya udah mikir gitu. Udah mikir orangnya. Saya juga kalau ada ya di kampus, wah senang banget ini. Padahal buat betul. mahasiswa ada gak ya? Belum tahu ya, mungkin Pak Prabowo boleh Pak juga. Prabowo boleh lah juga ya. buat mahasiswa. Soalnya kan ini si program makanan bergizi itu kalau nggak salah ada pada ibu hamil juga kalau nggak iya. salah. Tapi baru dilaksanakannya pada Anak-anak. anak-anak sekolah. Ya. Mungkin kita nggak tahu ke depannya. Ya, semoga aja ada buat mahasiswa gitu ya. Amin ya, biar bisa Amin. mukbang nyam kenyang. Kenyang. Dan mungkin juga kalau kita kembali lagi ke topik ya, kawan-kawan semuanya. Kalau si food waste ini benar-benar sayang banget. Apalagi di kita juga, mungkin kalian pernah melihat di pinggir jalan banyak yang kekurangan makan. Nyari makan aja susah, tapi kita yang intinya udah dikasih bantuan makanan bergizi tapi dibuang-buang, kan itu sayang banget. Gimana orang nyari makan itu susah kalau di luar sana, anak-anak di pinggir jalan mohon maaf banget ya, itu sangat susah. Kalau kita buang, nggak kasihan yang ke nyari makan. Lihat mah jalan ke atas, lihat mah ke bawah, jadi jangan patokannya ke atas doang. Benar. Udah dikasih makanan bergizi juga, udah alhamdulillah, meskipun ya harus menunya sesuai selera dan lain-lain. Dan ini mungkin kalau si food waste ini atau waste food atau makanan terbuang, kalau terbuang ini mungkin siapa yang bakalan bertanggung jawab kalau menurut Ate? Harusnya sih masyarakat sendiri gitu. Semuanya punya perannya, Iya, apalagi semuanya. lembaga-lembaga pemerintahan, pelaku bisnis juga jangan hanya meraup keuntungan. Pasti itu kan si makanan juga dari orang lain pasti.
catering kalau bahasa Iya, kita mah ya. catering. Nah, untuk si pelaku bisnisnya juga jangan mikir untuk ladang usaha bisnis Iya, gitu. setuju. Tapi untuk ya kita membantu untuk generasi Indonesia ke depannya untuk membuat Indonesia lebih emas, lebih maju juga ya. Dan mungkin ada tambahan-tambahan lainnya mungkin ada Boy. Ini apa kalau food waste gitu kan. Mm, Selain dari anak-anaknya yang tidak suka makanannya gitu, Betul. kadang ada dari waktu pengirimannya gitu keburu Ya. basi gitu maksudnya. Oh, ya Keburu ya. basi. Jadi lama tenggat waktunya. Tenggat waktunya itu kan Betul. agak telat gitu. Nggak sesuai. Iya. Mm, Fast foodnya kan biasanya gampang basi, Gampang terus basi, betul. pas datang itu misalnya udah asem gitu Udah kan, asem. masa dikasih gitu kan, Ya. pasti dibuang gitu kan, Saya kalau dikasih kebangetan banget sih. kebangetan Kalau masa makanan basi dikasihin ya, nggak etis banget. Nggak etis Makanya banget. itu apa pelaksanaan program ini harus benar-benar gitu, Betul. karena kalau apa bertele-tele gitu ya, nantinya ya terbuang, Anggaran juga lebih banyak. anggaran lebih Rugi lebih banyak. Rugi lebih banyak. Masyarakat juga, Hmm. apalagi kan masyarakat juga membayar pajak buat Iya, bayar pajak. berkontribusi di ini kalau nggak salah. Berkontribusi, iya. Kontribusi masyarakat juga semuanya ikut berpartisipasi. Mungkin juga buat kalian semuanya harus lebih aware ya kepada program makanan bergizi ini. Dimulai dari keseharian sendiri aja, Sendiri aja. makan secukupnya, Iya. masak juga secukupnya, jangan terlalu berlebihan ya. Benar-benar harus benar-benar aware banget pada si kasus program makanan bergizi ini ya. Mungkin ada yang lain-lain boleh? Mungkin bisa ya nanti ditampilkan Cuplikan-cuplikannya ya? Cuplikan-cuplikannya ada tentang anak-anak yang kurang suka makanan gratis gitu. Ya, Bisa dilihat ya gitu. Gimana sih respon kalian ketika melihat video tersebut gitu? Kalau orang tua mungkin responnya senang tentunya. senang. Senang karena mengurangi uang saku Iya. anak-anaknya ya. Mungkin Beberapa respon lah. beberapa respon juga, guru-guru juga pada senang tadi pas waktu kita wawancara, anak-anak terlihat bahagia. Benar-benar ini momen baru, Ya. sejarah baru mungkin di Indonesia. Terobosan baru gitu. Terobosan baru, mungkin juga ada cerita nantinya ke anak-anak yang sebelumnya udah besar. Iya. Kan kalau kita mah nggak ada ya. Nggak ada. Kalau kita Mungkin mah- nanti anak-anak bakal cerita, wah dulu mah ada makanan Nah, gratis. kalau gitu kita ya. mah apa? Kopi. Kalau kita Covid, kalau enggak Darmaji, Dar 5 Darmaji. ngaku hiji. Oh. Kalau bahasa Indonesia mah beli 5 ngambil ngakunya satu. ngakunya 1 atau udah beli 5 ngaku 1 minta kembalian Minta lagi. Itu bini-bini koruptor itu. Jadi lebih koruptor. Tapi koruptor juga banyak sih di kita juga ya. Jangan jauh-jauh pada program makan bergizi bansos. Kadang masyarakat juga sering banyak yang korupsi seperti Iya, masyarakat sendiri pun korupsi. ini. gitu. Jangan jauh-jauh serangan fajar itu kemasuk korupsi nggak sih? Kalau serangan fajar bisa jadi mungkin Ini mah korupsi kecil-kecilan. kecil-kecilan aja. Soalnya kan kalau nggak salah gitu, masyarakat yang berisik tentang korupsi itu katanya, Yang suka melakukan. ya Nah. cuma gak kebagian, Belum waktunya juga. belum waktunya. Karena kalau yang korupsinya sedikit mah siapa? Harvey Mois. Itu berapa tahun sih? 6,5 tahun ya di penjaranya juga. Itu Ya, itu mengerikannya. ketawa-ketawa gitu ya. Ketawa-ketawa. Hahaha. Ketawa-ketawa. Bener-bener memalukan banget ya di kita Indonesia ya. Makanya kita itu harus terus memantau Iya. program pemerintah yang mengeluarkan anggaran yang sangat banyak gitu. Kita tuh harus terus memantau dengan beberapa solusi juga sebenarnya, apa aja gitu solusinya. Satu, ada transparansi. Nah, itu gitu ya. mungkin solusi yang pertama, transparansi kepada ruang Transparansi. publik ya. Ya. Harus terbuka anggaran sekiannya. Pemasukan pengeluaran. Pemasukan pengeluaran ini bukan angka yang kecil, soalnya 71 triliun itu dimulai dari tanggal 6 Januari. Ini baru mulai kemarin. Kita ini bikin video tanggal berapa sih? Tanggal 16. 16, sekarang udah tanggal 16 dan Baru kalau 10 hari berarti. baru 10 hari dan katanya kalau nggak salah sampai bulan Juni kalau nggak salah. Mungkin kalian lebih tahu, boleh sambil di komen lagi aja. Dan benar-benar harus lebih aware. Dan yang kedua itu agar program ini terlaksana lebih baik, lebih Ada pengawasan. berhasil juga, ada pengawasan yang ketat. Betul. Jadi untuk si pembagian makanan gratis ini pengawasan dari masyarakat, entah dari guru, lembaga, gitu lembaga, kepala sekolah, Kepala sekolah. harus ikut berpartisipasi juga. Semuanya harus mengawasi. Harus gitu. mengawasi ya. Dan yang ketiga apa tuh? Ada Teh? logistik yang rapi. gitu. Logistik yang rapi, ya. Maksudnya itu ini yang tadi kayak pengantaran distribusi Harus tepat waktu. makanan. Iya, Betul. itu. Terus Dan di stok juga mungkin ya, Iya, biar nggak stok, berlebihan, benar. biar nggak berlebihan. Jadi
stoknya juga sekolah ini misalnya 120 orang siswa misalnya harus pas ya. harus pas 120. Biar- Jangan dilebih-lebihin ya. Jangan dilebih-lebihin buat anggaran masuk saku dong. Biasalah. Ya, Ayak meren. ayam meren. Dan biar nggak terbuang juga Iya, si benar. makanannya, kalau misalnya stoknya berlebihan, terbuang sayang banget. Mending dikasih ke yang lebih membutuhkan ya, betul banget. Dan Keempat ada apa, Pak? pendataan yang rinci. Oh, kalau data itu agak apa ya? Agak rumit sih. sensitif. Agak sensitif Terus juga. Rumit ya. benar. Rumit, Makanya sensitif. disebutkan pendataan yang rinci. Kayak yang gitu ya. rinci, betul ya. Harus jelas. Soalnya gitu. ini serentak kalau ya, Serentak. Indonesia serentak. Benar-benar serentak dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Tapi saya yang sangat senang pada makanan bergizi ini ya, di Papua itu benar-benar kelihatan sangat bersyukur banget. Iya, Itu saya menyentuh ke hati ya. Iya. Kan di Papua mungkin kalau untuk nyari makanan agak susah. Agak susah. Dan untuk distribusi makanan juga kan ke pelosok, Iya, agak iya. memakan waktu juga. Benar. Saya nggak tahu itu gimana pendistribusiannya, tapi saya lihat siswa-siswanya itu sangat antusias sekali. Gimana anak-anak pada udah gede. Itu sebenarnya Iya, benar-benar bagus banget. Itu saya senang itu ya, lihat anak-anak itu ya, benar-benar sangat bermanfaat untuk program ini kalau berhasil ya. Ya, Kalau berhasil, semoga berhasil. berhasil, kembali lagi amin ya. Nah, amin. Kalau nggak berhasil, aduh rugi negara ini sangat-sangat banyak. Iya. Udah mau ditambah utang, banyak aspek-aspek lainnya. Ada hutang, Hutang. tambah korupsi. Korupsi. Mau jadi apa? Dan mungkin ini ada kasus-kasus terbaru juga. Apa itu? Tahu nggak di Apa? Bandung, Gubernur Jawa Barat Kenapa itu, Pak? Deddy Mulyadi menemukan tambang pengerukan ilegal kalau nggak salah. Oh. Padahal belum dilantik. Nanti ada videonya juga. Ini satu lagi ya, mohon maaf editor Ahmad Yasin ya. Iya, Tolong boleh lah ditambahin, nanti ada di ditampilkan, IG-nya, ada seriusan. Itu mengerikan, itu nggak ketahuan tahu. Nggak ketahuan? Itu benar-benar negara ya. Saking mengerikannya, nggak Iya. ketahuan itu ilegal, pengerukan ilegal. Jago mainnya gitu. Jago mainnya, ini nggak tahu backingannya gimana. Ah, iya. Nah makanya benar-benar harus pengawasan si program makanan bergizi ini harus sangat ketat. Soalnya aspek-aspek lainnya aja di kita mah banyak dari teman ada backingan, Iya. banyak gitu. Backingan. Ya mungkin closingnya Ya, ini mungkin kalau jadi intinya program makan ini teman-teman kita Betul. semua itu jangan pesimis gitu. Iya. Karena beberapa faktor atau fakta yang ada di lapangan itu banyak negatif. betul yang ke videoinya Ya, ya. tapi kita jangan pesimis, Jangan ingat pesimis. ya. Kita bahkan harus mendukung dengan mengawasi, dengan terus mengawasi ke pemerintahan yang tadi ada transparansi, pengawasan ketat, logistik yang rapi, juga pendataan yang rinci. Betul. Itu kita harus aware gitu terhadap 4 poin itu. Ya mungkin Kita saya harus optimis. optimis maju kuat mandiri pokoknya mah ya. Maju Iya, kuat iya. mandiri. Saya mungkin nambahin intinya program makan siang gratis ini punya potensi yang sangat besar buat anak-anak di negara Indonesia ya tentunya. Tapi kita juga semua harus kritis, harus ikut ngawasin biar nggak ada yang nyalahgunain. Apalagi sampai jadi ajang korupsi baru, jangan sampai ya, amit-amit ya. Semoga cepat berhasil. Semoga bukan cepat berhasil. Asoy. Semoga cepat berhasil ya, bukan jadi ajang Ladang korupsi baru. rajang korupsi baru. Dan mungkin juga yang ya harus tepat sasaran sih intinya mah. Jangan sampai seperti kasus si bansos Ya, penerima yang sudah manfaat gitu. yang sudah mungkin ya. Semoga aja terrealisasikan ya. Amin. Semoga Indonesia kedepannya benar-benar menuju Indonesia emas. Mas gitu bukan cemas ya. ya. Soalnya sangat mengerikan sekarang mah apa-apa di videoin. Iya, gitu. Ada beberapa juga cuplikan yang lucu seperti belum oh kalau singkat ya udah mohon maaf ya udah closing statement apa Intinya kita harus tetap optimis, jangan pesimis. Betul. Kita harus mengawasi, transparansi juga ya transparansi juga itu. Betul. Intinya kita harus optimis menuju Indonesia emas. Mas gitu. betul sekian dari kami ada Atera ada Ate ada Rafa di Suara Masa Kini. sampai jumpa dan di stay tune ya betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.